Keyword dari informasi fundamental tadi adalah pencadangan yang sudah dilakukan oleh Bank BRI dalam beberapa waktu terakhir ternyata memberikan efek yang cukup signifikan. Dan seperti kita ketahui, UMKM merupakan salah satu nasabah paling besar bagi Bank BRI. Dengan adanya pencadangan, kondisi ini bisa terkendali dengan baik. Dari sisi fundamental berikutnya kami akan mengajak Anda bagaimana pola pergerakan dari saham Bank BRI di sepanjang perdagangan hari ini. Pemirsa, kita akan coba lihat secara teknikalnya. Intraday trading terlebih dahulu dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 4790 pemirsa, kemudian di mana menguat di 1,27%. Secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini, posisi terendah tadi sempat diduduki di 4.610. Ini terjadi ketika pembukaan sesi pertama dan menyentuh ke level tertingginya di 4790 di sepanjang perdagangan hari ini. Kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan saham BBRI dalam beberapa bulan terakhir. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, di mana di 1 Juli masih bergerak di level 3.000-an, tepatnya di 3.060, kemudian di 3 Agustus di 2.990, kemudian juga 1 September di 3.610, 1 Oktober di 3.160 pemirsa, kemudian di November, Desember, dan Januari ini terus mengalami peningkatan. Ini mulai menembus ke level tertingginya BBRI terjadi di sesi 1 di 1 Februari 2001 di Rp3.920 per sahamnya, dan kemudian level tertinggi kembali tercipta di perdagangan-perdagangan selanjutnya, bahkan saat ini sudah menyentuh ke level 4.700-an pemirsa untuk posisi dari Bank BRI. Ya, dari secara teknikal kami akan mengajak Anda untuk melihat dari sisi valuasi. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dari posisi PER, price to earning ratio dari BBRI di 31.00 kali, kemudian juga dari posisi price sales ratio atau PSR di 4.18 kali, kemudian dari sisi PBV-nya, price book value ratio atau PBVR di 3.04 kali, sementara price cash flow ratio atau PCFR ada di kisaran 15.06 kali. Kombinasi secara teknikal, kemudian juga fundamental dan dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, nantinya Anda masih bisa bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Success and Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif kami di 021 di 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Hendry Setiadi yang merupakan founder Mastermind Trader. Langsung saja kita sapa Pak Hendry, apa kabar Pak? Luar biasa Pak David, apa kabar Pak? Kabar baik juga Pak Hendry, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tapi kabar kurang baik tampaknya Pak di awal pekan untuk indeks harga saham gabungan hari ini mengalami koreksi cukup dalam. Tadi sempat menyentuh ke level 6.100-an. Meskipun masih ditutup di zona merah di penutupan sesi kedua hari ini, tapi tekanannya agak sedikit mereda Pak. Perbankan Big Cap, BBRI dan BMRI yang ikut menjadi penopang ini sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Bagaimana review Anda di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Hendry? Iya Pak David, ya hari ini memang rata-rata indeks itu semua terkoreksi kecuali sektor keuangan ya, finance gitu ya. Tapi di sini kami melihat bahwa itu koreksinya cukup wajar Pak ya. Karena kita lihat memang beberapa hari yang lalu ya, sepanjang satu pekan itu memang kenaikan IHSG itu memang udah cukup signifikan ya. Tapi memang terjadi konsolidasi ya, sideways ya. Dari awal pertengahan Januari ya, dari 8 Januari itu udah mulai sideways. Ya jadi di sini dengan rata-rata perdagangan IHSG itu sekitar 120 poin per hari ya, kita tetap optimis ya. IHSG akan kembali menguji level resisten ya, yang pernah
mencapai itu 14 Januari itu di 6465 Pak. Ya. Baik, secara keseluruhan, secara sektoral, keuangan memimpin penguatan Pak Henry meskipun tidak semua perbankan big cap ditutup menguat di penutupan sesi kedua hari ini. Ya betul. Ya jadi sekali lagi indeks IHSG itu rata-rata itu terkoreksi ya kecuali tadi sektor keuangan. Ya di sini kita bisa melihat bahwa sektor finance ini merupakan salah satu indeks ya yang masih menopang kinerja IHSG ya. Baik, salah satunya adalah BBRI dan kebetulan hari ini merupakan listed company subjek kita. Pak Henry, bagaimana analisis Anda untuk BBRI posisi terendah di 4610, posisi tertinggi 4790, namun di penutupan sesi kedua hari ini di 4780. Secara teknikal, ini polanya juga hampir sama dengan IHSG. Tadi setelah dibuka di sesi pertama, menyentuh ke level tertingginya, kemudian mengalami koreksi dalam di 4610, Pak Henry. Ya benar ya, BBRI tadi sempat terkoreksi di 4610. Nah, tapi banyak sekali yang ngambil peluang ya untuk ngambil posisi kembali pada saat menyentuh level terendahnya. Dan hari ini ditutup tetap positif ya, 1,27%, ditutup di 4780. Nah, kalau dilihat dari teknikalnya, confirm ya, BBRI masih dalam keadaan uptrend ya, di mana itu kenaikannya sudah terjadi pada saat tahun lalu malah 22 Oktober ya, pada saat kami melihat pada saat harganya itu masih di 3.300 ya. Jadi masih cukup berpeluang sih bagi yang belum masuk posisi atau mau nambah posisi untuk BBRI Pak Resid. Baik, masih direkomendasikan buy di level penutupan hari ini, Pak Henry? Ya cukup potensi Pak. Ya jadi bagi yang belum masuk posisi atau mau tambah posisi untuk BBRI dengan rata-rata perharinya itu ya dipergerakannya sekitar 170 sampai dengan 180 poin ya, masih berpotensi Pak terus melaju kenaikannya kalau untuk BBRI. Dengan target price terdekat Pak Henry? Oke, kalau untuk target price dekat itu di 4950 yang merupakan resistannya. Halo? Ya, 4950 Pak David. Baik, 4950 target price terdekat untuk BBRI dan masih direkomendasikan buy 4780, masih cukup lebar range dari BBRI. Bagaimana untuk perbankan big cap lainnya yang hari ini juga ditutup menguat? Ada BMRI Pak Henry, analisis Anda? Baik Pak. Ya untuk BMRI ya, Bank Mandiri ya, kita lihat secara teknikal juga confirm ya, masih dalam keadaan uptrend ya. Jadi yang belum masuk posisi, perhatikan ya level supportnya ya. Ada kemungkinan besok ya dia akan terkoreksi bagi yang mau ngambil aksi profit taking ada aja ya. Tapi perhatikan level supportnya di 6850 untuk BMRI 6850. Nah, kemudian untuk level resistennya itu di 7450. Baik. BMRI yang hari ini menguat di 1,39%, ditutup di level 7.300, masih ada peluang ke 7.450, supportnya di 6.850. Pak Henry, sudah ada telepon yang masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Janti, Jakarta. Ibu Yanti di Jakarta. Ya, sore Pak, saya mau menanyakan saham Aisyah sama BBKP. Aisyah ada di 390, BBKP belum masuk. Baik, lebih ke entry level ya? Iya. Baik, itu saja Bu Yanti. Ya, itu saja. Ya, terima kasih untuk Ibu Yanti di Jakarta, Aisyah, kemudian juga PPKP. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan Ibu Yanti, bagaimana dengan perbankan big cap lainnya yang hari ini justru ditutup di zona merah, Pak Henry? Ya, untuk perbankan lainnya kalau yang ditutup di zona merah, jangan panic selling bagi yang sudah masuk posisi. Ya perhatikan level-level supportnya ya, karena ada peluang ya bagi kita untuk masuk nambah posisi bagi yang sudah masuk posisi atau justru yang belum itu pergunakan ya momen di mana pada saat koreksi ya dan lihat ya besok apakah bisa dibuka kembali di atas closing hari ini ya. Berlaku untuk BBNI dan BBCA Pak? Ya, untuk BBNI, BBCA betul Pak. Iya, trennya sama nih. Oke, strategi untuk perbankan big cap. Kita akan jawab pertanyaan Ibu Yanti di Jakarta. Aisyah sudah ambil posisi di 390 Pak Henry. Analisis Anda. Oke, baik. Aisyah bagi Bu Yanti dan dia yang sudah masuk posisi, perhatikan untuk level supportnya itu di 336, ya 336.
Ya, kemudian untuk AISA ini masih ada peluang ya untuk rebound kembali, dan perhatikan untuk level resistennya 420. Ya. Tidak direkomendasikan averaging down Pak, atau di hold saja? Ya, kalau untuk AISA ini apabila ya Bu Yanti tergantung trading plan ya. Kalau misalkan ada rencana untuk averaging down ya, bersabar dan lihat apakah dia turun di bawah supportnya dan bisa masuk kembali di support berikutnya, yaitu di 266 untuk AISA. Oke. Selanjutnya masih dari Bu Yanti di Jakarta, BBKP, tapi ini belum masuk Pak Henry, entry level. Anda sendiri rekomendasikan tidak untuk BBKP? Yang hari ini koreksinya atau reject bawah sepertinya 6,84%, 545 Pak. Yang Bukopin ya BBKP ya. Ya hari ini benar ya terkoreksi ya. Jadi kalau misalkan belum masuk posisi, kalau untuk BBKP ini sebenarnya 22 Januari itu ada exit signal ya. Exit signal yaitu pada saat harganya itu masih di 630 ya. Jadi bagi yang baru mau masuk posisi bersabar ya, karena kemungkinan BBKP ini masih bisa terkoreksi ya. Dan perhatikan untuk level supportnya ya, yaitu yang terbentuk hari ini low di 545 kebetulan closing. Ya, jadi kalau mau masuk posisi lihat besok Pak Levin. Kalau misalkan dibuka at least ya di atas 545 boleh masuk di any price. Oke, Bu Yanti di Jakarta, ada AISA, BPKP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, kita akan coba sapa telepon kembali. Halo, dengan siapa di mana? Baik, Pak Levin. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lia, Pak, dari Solo. Baik, Ibu Lia dari Solo. Sudah ada ya. Pak Henry. Ibu Lia, silakan, Bu. Oh iya, selamat sore Pak Henry. Sore, Bu. Pak, saya mau tanya saham AALI, Pak. Ya, sudah ambil posisi atau belum? Sudah di 12.300. Oke. Dan Inco 6475. Baik. Jangka pendek, Bu? Lagi, Pak, UNTR 26340. Ibu Lia, waktu kita cukup terbatas, Bu, dan masih banyak pertanyaan lain. Dua prioritas saja, Bu. Ya. AALI dan Inco ya? Nggak usah, Pak. AALI dan UNTR aja, Pak. Baik, UNTR dan UNTR. Di berapa, Bu? 26340. 26340, baik. Itu saja ya, Bu? Ya, baik, terima kasih Ibu Lia yang ada di Solo, AALI, kemudian juga UNTR di 26340. Sebelum kita jawab pertanyaan Ibu Lia, Pak Henry, kita ke WhatsApp interaktif terlebih dahulu. Kita coba seimbangkan, Pak. Kita akan coba sapa Ibu Tini yang ada di Bandung. BRIS di 3.407, Pak. Analisis Anda untuk BRIS. Oke, untuk BRIS hari ini sideways ya. Dibuka dan tutup di level yang sama di 3240 ya. Kalau untuk BRIS, mari kita lihat bentar ya. Ibu Tini di 3407. Artinya sudah mengalami kerugian posisinya, Pak Henry? Oke, Bu Tini, makasih Bu Tini. Ya, jadi bagi yang sudah masuk posisi, seperti Bu Tini itu bisa di hold ya, BRIS ya. Kemudian lihat level supportnya itu di 2970 kalau untuk BRIS. 2970. Ya, 2970. Level supportnya bisa diwaspadai begitu, Pak, Ibu Tini yang ada di Bandung. Iya, selama di atas support masih aman. Oke. Ya. Baik. Untuk BRIS, Ibu Tini yang ada di Bandung. Kemudian ada Ibu Lia di Solo, AALI, kemudian UNTR. Tapi kita akan hold dulu, Pak Henry. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan. Ibu Lia, dimohon untuk menunggu. Dan masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif. Dan pemirsa telah bersama kami, IDS Second Closing akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa masih di IDS Second Closing, line telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif. Kami masih buka untuk Anda seperti yang tertera di layar televisi Anda, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Henry Setiadi. Dan Anda juga bisa menyiapkan ponsel Anda. Ada 4 saham yang direkomendasikan, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Ada KF, INAF, tampaknya Farmasi ini sudah mulai direkomendasikan. Nanti kita akan coba singgung sedikit. Apakah ini sudah ada tanda-tanda sinyal kenaikan untuk saham dari Farmasi ini. Kemudian juga ada Silo, kemudian juga ada ICBP, pemirsa. KF di 4.000, supportnya, resistennya di 7575, cukup jauh. Kemudian juga ada INAF, supportnya di 3890. Resistennya di 7350, juga cukup jauh, pemirsa. Kemudian Silo di 5100, resistennya di 6200. Sementara ICBP di 9325, resistennya ada di 10.225.
pasang pilihan yang direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, menarik, farmasi kembali Anda rekomendasikan, sudah ada sinyal penguatan tidak Pak? Review singkat untuk KAF dan INAF Pak Henry. Ya, kalau untuk KAF, INAF kita lihat sudah sempat naik tinggi, kemudian terkoreksi. Dan hari ini kita melihat ada signal ya untuk masuk posisi kembali. Perhatikan untuk level supportnya untuk KAF itu di 4.000. Sementara kalau untuk INAF itu level support itu di 3890. Ya. INAF, singkat saja Pak Henry. Sudah ada sinyal penguatan juga dalam hal ini Pak? Ya betul, ya jadi INAF juga ada entry signal untuk INAF. Jadi perhatikan untuk level supportnya di 3890, kemudian untuk level resistannya 7350. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, KAF, INAF, Silo, kemudian juga ada ICBP. Kita akan coba sapa telepon kembali Pak Henry. Halo, dengan siapa di mana? Baik. Halo? Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Putra dari Bengkulu. Baik, Pak Putra di Bengkulu. Silakan Pak Putra. Saya punya IFA sudah ambil posisi di 1.200 untuk jangka pendek sampai menengah. Baik. Satu lagi untuk BBKP, saya belum pasang posisi sama sekali. Oke, tadi juga sempat kita bahas BBKP, untuk entry levelnya juga sudah dibahas tadi Pak Putra. Bisa diulang kembali untuk saham yang pertama Pak? PYFA. PYFA ya, dari farmasi ya Pak? Ya, saya ambil posisi di 1.200. Baik. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Putra yang ada di Bengkulu. Kita ke Ibu Lia yang ada di Solo terlebih dahulu. Ali di 12.300, Pak Henry. Analisis Anda, Pak. Oke, baik Pak David ya. Bu Lia ya, kalau untuk ALI ya, bagi yang sudah masuk posisi di sini masuk tahap konsolidasi ya atau ranging ya, bisa diperhatikan untuk level supportnya itu di 11.200. Kemudian untuk level resistennya itu ada di 13.350 untuk ALI. Masih direkomendasikan hold Pak Henry? Ya, kalau untuk ALI dengan rata-rata pergerakannya itu per hari itu sekitar 440 sampai 450 rupiah gitu ya. Masih boleh di hold ya selama masih bergerak di atas level supportnya tadi itu ya. Kemudian UNTR masih Ibu Lia di Solo 26340 Pak. Analisis Anda? Baik ya, UNTR ini sebenarnya tanggal 5 Januari ya, itu sudah ada exit signal ya bagi yang masih hold ya, seperti Ibu Ria, bisa diperhatikan untuk level supportnya itu di 23.000 ya untuk UNTR. Jadi selama UNTR itu masih di atas 23.000 masih bisa di hold ya. Itu ya. Baik. Kemudian Bapak Putra di Bengkulu, PYFA di 1.200 yang tadi baru saja masuk di line telepon Pak. Halo. Ya, sorry. PYFA? Oke. PYFA ya dari ya, Pak 880 penutupan. Ambil posisi nyangkut di level atas di 1.200 Pak Henry. Ya, kalau untuk PYFA juga ini berbeda ya dengan dua emiten sebelumnya di farmasi ya. Ini sebenarnya masih berpotensi melanjutkan koreksi ya. Jadi bisa diperhatikan kalau untuk PFA bagi yang sudah masuk posisi di Pak Putra tadi ya, itu 875 ya untuk level supportnya ya. Ya, itu merupakan level low yang terbentuk hari ini. Jadi perhatikan jangan sampai di bawah 875 ya. Oke. Anda rekomendasikan averaging down tidak? Atau di hold saja terlebih dahulu Pak? Ya, ini di hold lebih dahulu dilihat apakah dia mampu bertahan di level supportnya. Kalau misalkan dia break supportnya, perhatikan kalau mau masuk posisi kembali atau averaging down di 760 untuk PYFA. Oke, Bapak Putra di Bengkulu, PYFA nyangkut di 1.200. Kita ke WhatsApp interaktif, kita akan coba sapa Bapak Surya dari Jakarta. Antam, support dan resistennya. Ini belum ambil posisi Pak. Analisis Anda untuk Antam? Baik, Pak David. Ya, kalau untuk Antam, ya, bagi yang belum masuk posisi, bisa perhatikan untuk level supportnya ya. Itu ada di 1905 ya untuk Antam 1905. Kemudian untuk level resistennya bisa dicatat itu 3440. Baik, 3440 momentum pelemahan bisa dimanfaatkan begitu Pak Henry dari Pak Surya di Jakarta untuk Antam. Kita akan coba sapa penelpon kembali. Halo, dengan siapa di mana? Di Bandung. Halo, dengan Bapak siapa di mana Pak? Halo Pak? Ya, tampaknya terputus. Selamat sore Pak. Ya. Pak Bambang ya. Dan Pak Bambang dari Bandung. Baik, langsung saja Pak Bambang. Ya, mau nanya saham
Ini Pak. Halo Pak Bambang, silakan Pak. Ya mau nanya saham Antam Pak. Itu kalau support resistennya bagaimana? Terus target sampai pertengahan Februari berapa? Terus kedua BJTM, Bank Jatim, support resistennya bagaimana? Terus target sampai pertengahan Februari berapa? Baik, sudah ambil posisi atau belum Pak Bambang? Punya di 800, Antam saya punya di 2870. 2870, BJTM di 800 begitu. Terus saya mau beli Pak Bambang, waktu kita cukup terbatas, Pak. Boleh dua saham saja itu dulu? aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Bambang yang ada di Bandung Antam dan BJTM Antam. Baru saja kita bahas Pak Bambang Antam di 2870. Support dari resistennya singkat saja, Pak Hendri. Ya, Pak Bambang, thank you, Pak. Diulang kembali, Pak. Ya, kalau untuk Antam, ya, support itu di 1940. Ya. Ya, 1940. Kemudian kalau untuk resistennya di 3440 untuk Antam. Di hold tadi ya, Pak ya? Iya, betul. Ya. Oke, kemudian BJTM di 800 ini, posisi hari ini 840, menguat cukup signifikan, Pak. Target price terdekat untuk BJTM? Ya, untuk BJTM ini confirm ya, ini rebounding ya, jadi hari ini kalau sudah masuk posisi, perhatikan untuk level resistannya di 970, Pak David. Di berapa, Pak? Bisa diulang kembali? Ya, 970 untuk level 970 ya? Iya, betul. Baik. Pak Bambang yang ada di Bandung ada potensi ke 970, direkomendasikan di hold untuk BJTM. Pak Bambang yang ada di Bandung ada potensi ke 970, direkomendasikan di hold untuk BJTM. Selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Lisa yang ada di Surabaya, Inco 6.300. Analisis Anda. Baik, ya, Bu Lisa yang ada di Surabaya ya. Kalau untuk Inco ya, perhatikan untuk level resistennya ya, tadi udah masuk posisi itu di 7.100 level resistennya. Ya, kemudian kalau untuk level supportnya itu ada di 5.000. Baik, ambil posisi di 6.300, masih direkomendasikan hold, Pak Henry? Iya, masih di hold karena berpotensi tetap ya melanjutkan penguatan ya. Dengan rata-rata pergerakan per harinya itu sekitar Rp500. Besar potensi untuk menguji kembali level resistennya tadi di 7.100 kalau untuk Inco. Dari Bu Lisa di Surabaya kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasinya, Pak Henry. Ada Tekim sudah entry di 13.450. Analisis Anda untuk Tekim? Ya, 13.450, penutupan hari ini 13.750, menguat signifikan tapi belum menyentuh ke level entry sebelumnya, Pak. Iya, jadi perhatikan dia masih kemungkinan melaju ya. Tekim ini menguji level resistennya itu di 14.150 kalau untuk Tekim. Baik, di hold saja dengan ambil posisi 13.450. Tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Oke, kita akan coba sapa Hadi dari Jakarta. Java sudah ambil posisi di 1.700, Pak Henry. Java, Pak ya? Iya, Pakan Ternak. 1.700 sudah ambil posisi Pak Hadi di Jakarta. Penutupan hari ini di 1.620. Ya baik, ya kalau untuk Java, ya JPFA itu Pak Hadi Jakarta ya. Perhatikan Pak kalau udah masuk posisi itu di level resistennya di 1760, ya 1760. Kemudian kalau untuk level supportnya itu 1425 kalau untuk JPFA. Baik, 1.700 sudah ambil posisi, lebih direkomendasikan di hold dengan target price terdekat di 1760 untuk Pak Hadi di Jakarta untuk Java. Dan lagi-lagi, keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali, Pak Hendri, kita masih punya satu segmen lagi. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa tetap bersama kami. IJ Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, Pak Hendri. Kita lanjutkan kembali, Pak. Waktu kita cukup terbatas, Pak Hendri. Kita akan coba sapa Bapak Yudi di Bekasi. Era sudah ambil posisi di 2.700. Hari ini penguatannya cukup signifikan, Pak. 14,63%, 2820. Sudah profit sebenarnya. Bagaimana strateginya untuk Era dengan posisi
2.700 Pak dengan profit yang sudah terjadi sampai sejauh ini? Ya baik Pak David, ya kalau untuk era bagi yang sudah masuk posisi dan sudah profit itu ya bisa perhatikan untuk level resistance terdekatnya itu di 2.900, kemudian untuk level supportnya itu ada di 2460 kalau untuk era. Baik, ada potensi ke 2.900 direkomendasikan untuk hold saja terlebih dahulu Pak Yudi yang ada di Bekasi. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Ruslan Effendi dari Bengkulu, Medco, Pak Henry, sudah average di 665. Analisis Anda untuk Medco. Baik, iya. Kalau untuk Medco, ya, bagi yang mau average down itu ya, perhatikan untuk level supportnya di 550, ya. Selama masih di atas 550 itu masih boleh di hold ya, untuk Medco. Kemudian perhatikan level resistannya, itu ada di 790 kalau untuk Medco. Oke, resisten di 790. Posisi penutupan hari ini 610, melemah cukup dalam, minus di 4,69%. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Edi Basuki ini dari Cempaka Putih, Jakarta, menanyakan saham Baja di 145, Pak Henry. Dari sisi likuiditas seperti apa Pak untuk Baja, Pak Henry? Oke, baik. Baik. Kalau untuk Baja, ya hari ini kembali terkoreksi ya, 6,92%, yaitu ditutup di 121 ya. Nah kalau untuk Baja sendiri itu lebih ke ranging atau sideways ya. Yeah. Jadi dengan rata-rata gerakan per harinya itu nggak terlalu besar ya, sekitar 13 sampai 14 rupiah. Dia bisa diperhatikan kalau mau yang hold ya, itu di supportnya itu masih di 110 ya. Jadi selama masih di atas 110 masih bisa di hold. Lebih ke arah trading cepat saja untuk Baja ini Pak Henry? Ya kalau untuk Baja ini lebih ranging ya. Jadi bagi yang swing trader lebih cocok ya. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Senjaya dari Tangerang. Ada SIMP, Pak Henry sudah ambil posisi di 440. Saham-saham berbasis CPO. SIMP ambil posisi di 440. Posisi hari ini di 418, koreksi di 2,79% minus. Iya, kodenya apa Pak? Lihat kode tadi. SIMP Pak, Salim Infomas Pratama. 418, ya. Iya. Analisis Anda? Iya, kodenya apa Pak David tadi? SIMP, Salim Infomas Pratama, Pak Henry, dari CPO Pak. Oke, baik, iya. Jadi kalau untuk SMP, ya kalau sudah masuk posisi, itu perhatikan level supportnya di 414, ya kemudian dengan rata perdagangan SMP itu sebesar 20 sampai dengan 21 rupiah per hari, itu bisa diperhatikan level resisten itu di 484 Pak, untuk SIMP Pak ya, saling informasi ya. Baik. Selanjutnya kita akan coba sapa, ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, XL di 2450 Pak Henry. Analisis Anda untuk XL. Iya, untuk XL, ya bagi yang sudah masuk posisi, perhatikan level supportnya itu di 2380, ya 2380. Kemudian untuk level resistennya di 2980. Dan kalau untuk XL ini masih bisa di hold ya. Oke, posisi penutupan 2.400 minus 1,23%. Ini tipis dari posisi support yang Anda rekomendasikan 2380. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Anggiat dari Bekasi, BBRI. Tadi sudah kita bahas Pak Anggiat. Dan langsung saja kita ke Bapak Galih yang ada di Jakarta. Terima kasih Pak Galih. Untuk BBCA entry di 35475. Perbankan Big Cap Pak Henry. Ya, thank you Pak David, ya Pak Galih ya di Jakarta ya. Kalau udah masuk posisi BBCA itu perhatikan ya, itu rata-rata pergerakan per hari itu sekitar 980 rupiah dengan 1000 gitu ya. Nah untuk level supportnya ya ini 33.500. Sekali lagi 33.500, kemudian untuk level resistennya di 36.900 kalau dua BCA. Baik, di hold saja Pak, ketika sudah ambil posisi di 35475. Iya, masih bisa di hold karena BCA confirm ya, masih uptrend ya. Oke, harga tertinggi hari ini sempat menyentuh ke level 36.000. Terakhir singkat saja Pak Henry, PBKP tadi sudah kita bahas. Selanjutnya Bapak Lukas di Tangerang ini menanyakan untuk saham agro Pak, 1540 analisis Anda. Singkat saja Pak Henry. Ya. Baik Pak David, ya kalau untuk agro, ya kalau yang sudah masuk posisi itu bisa diperhatikan
untuk level supportnya itu di 985 ya 985, kemudian resistennya terdekatnya itu di 1635 kalau untuk agro. Oke, posisi saat ini nyangkut sebenarnya Pak. Posisi penutupan hari ini di 1075, ambil posisi di 1540 meminimalkan risiko yang terjadi. Anda lebih sarankan untuk cut loss atau di hold saja Pak Hendri? Ya, untuk agro lebih baik di hold ya, karena sekali lagi ini berpotensi malah untuk rebound nih esok hari ini. Pak Lukas di Tangerang, meskipun mengalami koreksi cukup dalam untuk agro, lebih direkomendasikan untuk di hold, ada potensi untuk mengalami rebound, dan lagi-lagi ini keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendri, pembahasan agro tadi mengakhiri kebersamaan kita, Pak, waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, dan kami mohon maaf untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Waktu kami cukup terbatas dan Anda bisa bergabung kembali di Idea Suggestion Closing mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Pak Hendri, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Hendri Setiari yang merupakan founder Mastermind Trader dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di Idea Suggestion Closing. Untuk kali ini, akhirnya saya David San, Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.